Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Diaul Haq, NIM B5221947. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya tentang karakteristik dan kecirian PRBBK. PRBBK merupakan singkatan dari Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas. PRBBK adalah proses-proses tertata dan terencana, mengikuti prosedur-prosedur yang kurang lebih baku. Dengan demikian, PRBBK adalah pekerjaan yang dapat ditilik oleh orang lain dan oleh komunitas itu sendiri, dilaksanakan penuh disiplin dan dengan senantiasa bertanggung jawab serta akuntabel. Baiklah, pembahasan di dalam bab ini adalah partisipasi komunitas dalam PRB. Nah, partisipasi komunitas dalam PRB merupakan proses pemberian atau pembagian wewenang lebih luas kepada komunitas untuk bersama-sama memecahkan permasalahan terutama tentang bencana. Nah, tujuan dari partisipasi komunitas ini yaitu mencari jawaban terhadap masalah yang ada dengan cara lebih baik dengan memberi peran komunitas agar memberikan kontribusi sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tahapan-tahapan PRB. Nah, di sini PRB memiliki beberapa tahap atau beberapa steps. Ada 5 ya. Yang pertama itu konsep, yang kedua konstruksi, yang ketiga operasional pemeliharaan, yang keempat evaluasi, dan yang kelima pengawasan. Di sini dijelaskan bahwa PRB sepakat untuk lebih memberikan penekanan pada program-program pengelolaan risiko bencana oleh komunitas atau PRBBK agar komunitas yang rentan terlibat langsung dalam kerjasama dengan entitas tingkat lokal, provinsi, dan nasional dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana. Partisipasi secara tegas ditekankan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada saat rekonstruksi pasca bencana. Sedangkan partisipasi masyarakat sipil dalam analisis dan penilaian risiko bencana juga dikuatkan dalam pasal 87 PP Nomor 21 Tahun 2008 dengan judul Partisipasi dan Peran Serta Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Nah, tujuannya yaitu yang pertama untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah yang lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana. Yang kedua, melalui upaya kampanye peduli bencana dapat mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan di antara masyarakat sipil dan dunia usaha. Lalu yang ketiga, mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan kesiagaan menghadapi bencana. Nah, di sini ada prinsip praktik PRBBK. Jadi, prinsip praktik PRBBK ini ada 7. Yang pertama, kekuasaan tertinggi, pengelolaan risiko, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana berada di tangan kelembagaan berbasis masyarakat yang dimandatkan. Yang kedua, diagnosis akar masalah bencana secara tepat. Strategi mitigasi dan pemulihan dilakukan secara tepat karena partisipasi penuh menjamin representasi kepentingan nyata masyarakat. Yang ketiga, eksistensi kelembagaan di komunitas yang dimandatkan untuk penanganan bencana mengandalkan respons yang cepat atau tepat pada masa darurat. Yang keempat, intervensi bersifat multisektor, lintas sektor, lintas ancaman seperti banjir, kekeringan, darurat, dan pemulihan. Lalu selanjutnya meliputi seluruh elemen perencanaan atau siklus penanganan bencana. Sumber daya utama adalah masyarakat sendiri dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan keahlian lokal. Selanjutnya, input eksternal sedikit, hasil pengelolaan bencana maksimal. Dan yang terakhir, masyarakat berdaulat terhadap bencana dengan indikator ketergantungan pada pihak luar dikurangi hingga titik nol secara teoritis.
Nah, praktik PRBBK itu sistematis atau enggak sih? Nah, di sini praktik PRBBK itu dijelaskan ada 4. Yang pertama, praktik PRBBK itu disiplin. Yang kedua, berkesadaran. Yang ketiga, auditable. Dan yang keempat, accountable. Pengalaman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian komunitas, nah, itu akan merujuk kepada yang pertama, melakukan upaya pengurangan risiko bencana bersama komunitas di kawasan rawan bencana agar selanjutnya komunitas mampu mengelola risiko bencana secara mandiri. Nah, yang kedua, menghindari munculnya kerentanan baru dan ketergantungan komunitas di kawasan rawan bencana pada pihak luar. Yang ketiga, penanggulangan risiko bencana merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemberlanjutan kehidupan komunitas di kawasan rawan bencana. Dan yang keempat, pendekatan multisektor, multidisiplin, dan multibudaya. Nah, selanjutnya apa sih kecirian umum PRBBK? Nah, di sini ada beberapa kecirian umum PRBBK yaitu visi penyelamatan hidup dan penghidupan berkelanjutan, misi reduksi kerentanan, partisipasi adalah dimensi spiritual namun faktual harga mati, sensitif gender, sensitif dengan kerentanan, mengenali kapasitas dan sumber daya lokal, perangkat keras alias mandat kelembagaan di komunitas yang memonitor, mengomunikasikan risiko bencana secara reguler, dan melakukan penanganan sebelum, ketika, dan setelah peristiwa darurat kemanusiaan. Lalu memiliki perangkat lunak, pihak luar diposisikan sebagai fasilitator dan pendukung, lalu transformasi kolektif memori atas bencana menuju aksi kolektif untuk reduksi bencana, komunikasi risiko bencana secara berkelanjutan, pendekatan tetap harus inklusif, dan pengkaderan fasilitator atau pendamping atau organisator PRBBK yang berasal dari komunitas lokal, dari pengorganisasian menuju mobilisasi. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.